Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 905-907. Di dalam lautan guntur, jalan-jalan saling terkait. Tanda dao sangat menakutkan, dan masing-masing dapat merobek kekosongan. Kekosongan di area ini telah lama terpecah. Kekuatan kekosongan terus meluap dan menyerang Lin Yan. Awalnya, tubuh Lin Yan masih bisa menerimanya. Tetapi meskipun kedalaman kehampaan dibombardir oleh guntur dan kilat, kekuatan kehampaan di kedalaman juga meledak secara paksa ke arah Lin Yan. Bahkan Lin Yan bisa merasakan kekuatan kehampaan, dan itu juga membawa tanda dao. Ini adalah kekuatan kehampaan yang hanya dapat ditahan oleh para kultivator di alam pencerahan. Hanya kekuatan guntur dari pohon kuno Xuan Lei yang hampir menghancurkan tubuh dan jiwa Lin Yan. Ditambah dengan kekuatan kehampaan, itu sungguh menakutkan. Bahkan jika seorang kultivator pencerahan tingkat pertama datang sendiri, mungkin sulit untuk bersaing. Berdengung. Saat ini, tubuh Lin Yan bersinar dengan cahaya. Kemudian retak inci demi inci. Namun, Lin Yan memiliki kemauan yang kuat, dan meskipun tubuhnya terkoyak, dia tetap menjalankan teknik reinkarnasi. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan guntur dan kekuatan kekosongan memasuki tubuh Lin Yan secara langsung. Klik, klik, klik. Ketika dua kekuatan ini mengalir melalui meridian dan tulang di tubuh Lin Yan, suara tiba-tiba terdengar. Meridian Lin Yan pecah dan tulangnya hampir meledak. Ah! Bahkan Lin Yan menjerit kesakitan. Hahaha, dia pasti sudah mati. Di puncak Gunung Xuan Lei, para pembudidaya dari Sekte Pedang Abadi 9 Roh, Lembah 10 Pisau, dan Sekte Fang Chun semuanya menghela nafas. Bahkan banyak petani dari Xinjiang Barat tidak tinggal di sini. Lin Yan sudah mati. Selain itu, pohon Xuan Lei kuno meraung, guntur dan kilat terjalin, dan kekuatan di kedalaman kehampaan terus meluap, mengubah tempat ini menjadi dojo menakutkan yang tidak dapat ditanggung oleh praktisi biasa, bahkan mereka yang berada di setengah langkah tingkat pencerahan tidak berani tinggal di sini. Ayo pergi. Anak ini hanya ingin mati, tapi dia benar-benar memprovokasi. Pohon Xuan Lei kuno. Pohon kuno itu sangat marah sehingga sangat menakutkan. Ribuan tahun di sini. Setiap saat setiap daun sangatlah luar biasa. Semua orang menghela nafas, lalu sosok itu berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju ke kejauhan. Jika tidak, kekuatan ini pasti akan mempengaruhi dan memusnahkan mereka. Di bawah pohon kuno, Lin Yan mengertakkan gigi. Suteranya beterbangan, dan jiwa serta kekuatannya menderu. Di sisi lain, bahkan pedang kuno Taixuan tidak mampu menahan kekuatan guntur dan kekuatan kehampaan. Kedua kekuatan ini terlalu menakutkan. Bahkan jika pagoda itu muncul dan mencoba menutupi Lin Yan di bawahnya, pagoda itu terdorong ke samping oleh cabang pohon kuno Xuan Lei. Pohon Xuan Lei kuno sangat marah sehingga pasti akan menghancurkan Lin Yan. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada yang berani memotong batangnya. Ini adalah sebuah provokasi, dan terlebih lagi, ia mencari kematian. Saat ini, Lin Yan berada di ambang kematian. Dia juga kehilangan intuisinya yang menyakitkan, dan seluruh tubuhnya akan berubah menjadi debu. Namun hanya mata itu yang memadat dan seolah menembus dunia. Kekuatan dalam tubuh tidak dapat mencapai obat mujarab sama sekali. Kedua kekuatan itu akan menghancurkan setiap tulang dan meridian di tubuh Lin Yan. Hanya ketika kekuatan ini menyentuh pembuluh darah yang menentang surga. Denyut nadi yang menantang surga ini tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Ledakan. Kemudian, kekuatan abadi meledak. Bas-bas. Di bawah denyut yang menantang surga, seluruh tubuh Lin Yan dibentuk kembali, dan meridian serta tulang di tubuh terus pulih. Kekuatan itu benar-benar dilawan, dan kemudian langsung menuju ramuan Lin Yan.
Benda angkasa sungguh luar biasa dari zaman kuno. Lin Yan mengatupkan giginya dan menghela nafas dalam hatinya. Jika dia tidak memiliki tubuh reinkarnasi, dia akan mampu mengoperasikan teknik reinkarnasi dan tubuh yang menentang surga ini. Dia akan berdarah di sini hari ini. Berdengung. Vena yang menantang langit menyinari dan menekan segalanya. Ini adalah meridian yang akan bersaing dengan langit dan bumi dan bersaing dengan keabadian. Tapi itulah arti dari penampilannya. Selain itu, meridian ini mewakili keyakinan tertinggi Lin Yan. Bahkan kuasa Tuhan tidak bisa membuatnya menyerah. Ledakan. Akhirnya, kedua kekuatan itu jatuh ke dalam ramuan, membuat ramuan itu bersinar terang. Lalu kekuatan Lin Yan tiba-tiba meroket. Dia awalnya adalah penguasa alam Raja Abadi. Di bawah kekuatan Guntur, dia langsung menerobos ke tingkat puncak alam Raja Abadi. Dan di bawah kekuatan kehampaan, dia bahkan mencapai alam abadi. Pada saat ini, langit dan bumi bergemuruh. Sepertinya hukuman ilahi akan datang, dan awan guntur sangat menakjubkan. Kekuatan kutukan telah datang lagi. Siapa yang akan terbunuh oleh kekuatan kutukan lagi? Banyak orang berteriak, semua orang dalam bahaya, dan bahkan para pembudidaya terus mengintip ke dalam tubuh mereka karena ketakutan bahwa tanda kutukan akan muncul. Kelinci di dalam batu giok jauh di dalam reruntuhan kuno sangat terkejut. Siapa orang ini? Gumamnya, dan di saat yang sama, secercah harapan muncul di hatinya. Mungkin orang ini benar-benar bisa mewujudkan impian abadinya. Di bawah pohon kuno, Lin Yan juga merasakan kekuatan surga yang kuat, tetapi matanya memadat, guntur dan kilat tetap ada, dan gelap seperti kehampaan gelap yang tak berujung. Namun saat ini, awan petir juga menghilang. Tulisan tangan permaisuri King Hua berspekulasi bahwa jika tubuh yang menentang surga tercapai dan mencapai alam pencerahan, ia akan dihukum oleh surga. Sekarang saya hanya berada di alam abadi, jadi ketika kekuatan surga datang, saya takut itu akan menjadi pencegah, jadi saya tidak mengambil tindakan. Lin Yan berpikir dalam hati. Selama 100.000 tahun, satu-satunya kaisar wanita adalah King Hua. Dia telah mengesankan masa lalu dan masa kini sepanjang hidupnya, dan sangat luar biasa. Terlebih lagi, spekulasi dan penelitiannya tentang benda-benda yang menantang surga sangatlah menakjubkan. Jika tidak, Lin Yan tidak akan memiliki pemahaman tentang fisik ini. Permaisuri King Hua bahkan berspekulasi bahwa di masa depan, tubuh penentang surga tidak akan dapat bergerak maju di setiap langkah, dan akan dibombardir oleh surga di mana-mana. Hanya dengan menahan hukuman dan kehancuran dari surga berulang kali seseorang dapat mencapainya puncak kultivasi. Pada saat itu, kekuatan tubuh penentang surga mungkin akan mampu membalikkan yin dan yang serta menjungkirbalikkan gunung dan lautan. Namun, terlalu sulit untuk mencapai langkah tersebut. Praktisi hampir selalu bersaing dengan praktisi lain. Tubuh anti-surgawi berperang melawan langit dan bumi, bersaing dengan keabadian. Kekuatan surga sangat menakutkan, menghancurkan segalanya. Selama berabad-abad, tak seorang pun mampu benar-benar mengalahkan Tuhan. Namun, Lin Yan juga ingat bahwa ada formasi kuno di Tianjifang yang menipu dunia. Mungkin dengan menempatkan formasi itu di sekelilingnya, dia bisa menyembunyikan dunia. Tentu saja, ini juga merupakan masalah masa depan. Saat ini, Lei Hai masih di sana, tetapi Lin Yan tidak lagi takut. Pola Dao terjalin di sekujur tubuhnya, dengan segala macam misteri, seolah-olah ia telah menyatu dengan kehampaan dan pohon kuno. Kemudian Lin Yan merasakannya dan menemukan bahwa tubuh petirnya berhasil menembus belenggu dan menjadi tubuh roh petir, dan tubuh hampa juga menjadi tubuh hampa. Kedua kekuatan ini semuanya dikumpulkan ke dalam tubuh samsara. Ketika Lin Yan mengintip ramuan itu,
dia menemukan bahwa sebenarnya ada lebih banyak kekuatan yang menantang surga di dalam ramuan itu. Ini juga membuat Lin Yan tersenyum. Sebuah benda yang menantang surga, sungguh luar biasa. Tanpa fisik ini, dia akan binasa secara fisik dan mental. Bahkan efek samping dari metode rahasia spiritual hari itu telah sepenuhnya diimbangi. Selanjutnya, saatnya untuk melawan. Mata Lin Yan tajam, dan mata tahunya tertuju pada sosok para pembudidaya dari Sekte Pedang Jiulingxian, Lembah Sidao, dan Fang Chunmen. Tubuh Void Dao dan tubuh Dao Roh Guntur memadat. Kekuatan kehampaan dan kekuatan pohon kuno tidak bisa lagi melukai Lin Yan. Pada saat ini, Lin Yan memusatkan pikirannya, dan Tao Yun tersebar di seluruh tubuhnya, yang sangat kaya, dan bahkan pola guntur dan pola kehampaan pun muncul. Dia memadatkan pohon kuno Xuan Lei dan tiba-tiba menunjukkan senyuman. "Ambillah!" teriaknya keras. Dia ingin memasukkan pohon guntur misterius kuno ini ke dalam pola gunturnya. Tapi pohon kuno itu bergoyang, jelas tidak mau. Dia bahkan menghujani guntur misterius, tetapi karena dia sudah memiliki kekuatan seperti itu di tubuhnya, guntur misterius itu tidak dapat melukainya sama sekali. "Sepertinya sulit untuk menaklukkanmu," Lin Yan berkata pada dirinya sendiri. Pohon Xuan Lei kuno pada dasarnya luar biasa dan sulit ditaklukkan. Jika Lin Yan mencapai kondisi pencerahan dan telah memadatkan arti sebenarnya dari Tao pada saat itu, mungkin dia bisa mencobanya. Sekarang, dia hanyalah makhluk abadi. Meskipun dia memiliki pesona Tao, dia tidak memiliki niat Tao yang sebenarnya. Berdengung. Tetapi pada saat ini, Wuji Suanyu milik Lin Yan bersinar dengan cahaya. Spesies pohon dengan pola kekaisaran benar-benar melompat keluar. Inilah jenis pohon yang diperoleh Lin Yan dari puncak pohon es Istana Es dengan berbagai macam warisan. Saat ini, ia sebenarnya memiliki ritme kehidupan dan seolah-olah bernafas. Dengan setiap napas, lingkaran cahaya kehidupan terpancar, dan kemudian vitalitas pohon Xuan Lei kuno ditelan olehnya. Adegan ini mengejutkan Lin Yan. Benih macam apa ini? Apakah ini mungkin? Namun setelah beberapa saat, pohon kuno Xuan Lei bergoyang lebih keras. Sepertinya dia memohon belas kasihan. Wow, spesies pohon berpola kekaisaran melompat lagi, seperti emosi manusia. Tampaknya sangat bahagia, seperti merayakan kemenangan. Kemudian tidak masuk ke dalam Wuji Suanyu, melainkan masuk ke tubuh Lin Yan langsung dari mulut Lin Yan, di atas ramuan, tinggal. Tidak peduli seberapa keras Lin Yan menggunakan kekuatannya, dia tidak bisa mengeluarkannya. Tampaknya spesies pohon ini akan berakar di dantian Lin Yan. Bagaimanapun, setelah menyerap vitalitas pohon Xuan Lei kuno, spesies pohon ini tidak lagi mati seperti sebelumnya. Di atasnya sebenarnya ada pola kekaisaran lain. Meskipun dia kagum, Lin Yan juga tidak berdaya. Kita hanya bisa membiarkan spesies pohon berpola kekaisaran ini menjadi seperti ini. Berdengung. Pada saat ini, pohon guntur misterius kuno berdengung, langsung mengembun menjadi pola guntur di telapak tangan Lin Yan. Lin Yan juga tahu bahwa kali ini, dia tidak begitu kejam. Ini adalah kontribusi pohon kuno dengan pola kekaisaran. Pohon Xuan Lei kuno diambil, dan Lin Yan tampaknya terlibat di dalamnya. Tapi yang membuat Lin Yan tidak bisa berkata-kata adalah bahwa pohon Xuan Lei kuno tampaknya memiliki temperamen yang buruk, dan bahkan mengeluh tentang dirinya sendiri mendesak pola guntur, tidak ada yang bisa menampilkannya. "Nak, jangan ingin aku muncul. Aku hanya karena spesies pohon itu." Sebuah transmisi suara mencapai pikiran Lin Yan. Pohon Xuan Lei kuno telah ada sejak lama dan memiliki spiritualitas yang sangat kaya. Dari mana asal-usul spesies pohon itu? Lin Yan bertanya. "Saya tidak tahu," kata pohon kuno Xuan Lei. Hal ini membuat Lin Yan semakin terdiam.
Namun jenis pohon yang bisa membuat pohon purba Xuanlei menghasilkan hasil seperti ini pasti luar biasa. Apa yang terjadi? Di kejauhan, para pembudidaya dari Sekte Pedang Abadi Sembilan Roh, Lembah Sepuluh Pisau, dan Sekte Fang Chun belum pergi. Saat ini, lautan guntur tiba-tiba menghilang, dan kehampaan muncul. Juga konsisten, pohon Xuanlei kuno, yang cukup besar untuk menutupi segala arah, juga telah menghilang. Tiba-tiba, mata mereka tiba-tiba membeku. Mereka menemukan sosok Lin Yan. Tubuh Lin Yan masih di sana. Bagaimana ini mungkin? Sungguh keajaiban yang abadi. Semua orang pergi, dan hanya mereka yang tersisa di sini. Kekuatan sekuat itu bisa menghancurkan segalanya. Bahkan seorang praktisi pada pencerahan tingkat pertama akan merasa sulit untuk menolaknya, bukan? Lin Yan benar-benar selamat. Memanggil. Sebelum mereka terkejut, Lin Yan bergerak di depan sekelompok orang, dan kemudian tiba-tiba menyerang, tinjunya membawa kekuatan guntur, kilau bintang, dan bahkan lebih seperti kekuatan kehampaan yang meledak, menghantam mereka dengan keras. Bang! Tanpa perlawanan apapun, orang kuat dari Sekte Pedang Abadi Sembilan Roh hancur berkeping-keping. Kekuatan sebuah pukulan sungguh luar biasa agung dan mengejutkan. Praktisi lainnya terkejut. Dia adalah seorang kultivator pada tahap pencerahan setengah langkah, tapi dia tidak bisa menahan pukulan Lin Yan. Fiuh! Untuk sesaat, mereka ingin mengaktifkan senjata Tao mereka untuk bersaing dengan Lin Yan. Sekarang hanya senjata Dao yang bisa melawan Lin Yan, bukan? Yang paling mengejutkan mereka adalah aura Lin Yan. Alam abadi. Mereka sangat ingat bahwa ketika Lin Yan bertarung dengan mereka, dia hanya berada di level Raja Abadi. Bahkan ketika reruntuhan kuno baru saja dibuka, Lin Yan baru saja mencapai level Raja Abadi, bukan? Tingkat kultivasi orang ini terlalu luar biasa, bukan? Di bawah jalinan guntur dan kilat, bukan saja dia tidak mati, tapi dia juga menerobos. Syok tidak lagi cukup untuk menggambarkan suasana hati mereka. Mereka memandang Lin Yan dengan ketakutan dan kekhawatiran di mata mereka. Tapi Lin Yan sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk menggunakan senjata Tao mereka. Tao Yun pada pedang kuno Taixuan menikam mereka, dan pagoda itu meraung dan menekan mereka. Aliran kabut darah tiba-tiba meledak dari tubuh mereka. Dalam sekejap, orang-orang ini terbunuh. Fiuh! Tetapi pada saat ini, kedua senjata Tao itu berdengung, melompat, dan lari ke kejauhan. Lin Yan segera mengambil tindakan dan mengeluarkan kuali virtual pola naga. Pada saat yang sama, dia juga memperbesar pagoda, mencoba menutupi senjatanya. Sangat disayangkan bahwa dua senjata Tao yang luar biasa ini benar-benar menjatuhkan kuali kekosongan pola naga dan pagoda dan menghilang dari pandangan Lin Yan. Meskipun itu hanya artefak Tao kelas 1, tanda Tao yang tertinggal di sana mungkin luar biasa. Lin Yan menghela nafas sedikit. Tanda pola Tao semacam ini jelas tidak sebanding dengan mangkuk porselen peralatan Tao dan mangkuk sedekah dari Sekte Abadi Sanhai sebelumnya. Kedua senjata Dao ini ditempa oleh penyuling senjata tingkat Dao kelas 1. Meskipun dua senjata Dao yang baru saja terbang hanya berada di tingkat kelas 1, mereka pasti ditempa oleh pemurni senjata tingkat Dao yang lebih kuat. Nak, fisikmu. Pada saat ini, suara dari pohon kuno Xuanlei datang, sedikit ngeri. Sebelumnya, ia hanya berada di puncak gunung Xuanlei dan tidak peduli dengan pertempuran di sekitarnya. Sekarang, rasanya sangat terkejut. Fisik macam apa ini? Apakah ini sangat luar biasa? Bagaimana kalau membuat kesepakatan? Ikuti aku, dan aku akan membiarkanmu menjadi pohon langit dan bumi dan pohon 95 kaisar, bagaimana? Kata Lin Yan. Oh, jangan pernah memikirkannya. Meskipun kamu memiliki fisik yang tak tertandingi, aku tidak akan pernah menyerah padamu. Tidak ada kaisar yang hebat saat itu.
Pohon kuno Xuanlei mengirimkan pesan. Namun begitu kalimat ini diucapkan, ia berhenti berbicara. Hal ini membuat Lin Yan mengerutkan kening. Bagaimanapun, aku tidak akan pernah menyerah padamu. Di masa depan, aku juga akan berubah menjadi seorang kaisar agung dan menjadi makhluk tertinggi. Pernahkah aku bisa menyerah kepada orang lain? Kata pohon kuno Xuanlei. Lin Yan terkejut, tapi itu bisa didengar dari kata-kata pohon Xuanlei kuno. Pohon kuno ini punya cerita. Aku juga tidak akan membiarkanmu mengikutiku. Bagaimana kalau kamu melepaskan kekuatan kayunya dan menyerangku? Lin Yan lalu berkata, "Nak, jangan coba-coba menipuku agar membiarkanmu menerobos. Kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu menerobos dengan bantuan kekuatanku dan kekuatan kehampaan? Apakah ini ada hubungannya dengan teknikmu?" Kata pohon kuno, jelas mengetahui segalanya. Saya harus mengatakan, tatapannya sangat kejam. Berapa lama kamu hidup? Lin Yan bertanya. Saya telah mendengarnya selama 50.000 tahun. Pohon kuno Xuanlei tidak menyebutkan usianya, tetapi mengatakannya secara langsung. Tahukah kamu apa yang ada di kedalaman reruntuhan kuno? Sekarang dia ada di sini. Lin Yan jelas ingin mencarinya. Hah? Apa menurutmu aku bisa sebaik itu? Dan apakah kamu berani pergi ke tempat yang aku sebutkan? Kata pohon kuno Xuanlei. Hal ini juga membuat Lin Yan menghela nafas. Bukankah hanya dengan bantuan kekuatanmu aku berhasil menerobos? Kamu tidak akan rugi apa-apa, jadi mengapa kamu begitu marah? Setengah dari vitalitasku diserap oleh spesies pohon itu, bagaimana menurut Anda? Pohon ini dia ingin menjadi makhluk tertinggi, tetapi setelah mendengar Tao, dia membudidayakannya selama 50.000 tahun, dan setengahnya diserap oleh spesies pohon ini dalam sekejap. Bisakah Anda menyalahkan saya? Jika Anda ingin menyalahkan, salahkan spesies pohon. Jika Anda tidak yakin, bicaralah dengan spesies pohon. Apa menurutmu aku takut dengan spesies pohon itu? Aku hanya tidak ingin mengenalnya, jadi aku berakhir dalam pola gunturmu. Kata pohon guntur misterius kuno dengan sangat tidak yakin. Ini juga membuat Lin Yan terdiam. Ini adalah pohon kuno dengan tanda Dao di sekujur tubuhnya. Karena dapat diambil, Lin Yan tentu saja tidak akan meninggalkannya di sini. Di masa depan, jika saya menjadi lebih kuat, saya akan menekan mereka dan menanamnya di Gunung Abadi untuk memberikan pencerahan bagi para murid Istana Surgawi. Namun, Lin Yan juga dapat melihat bahwa pohon Xuanlei kuno ini tampaknya memiliki arti yang berarti bagi spesies pohon tersebut. Ia pasti mengetahui sesuatu. Apalagi Lin Yan sudah merasakan misteri dalam dirinya. Kalau tidak, ayo buat kesepakatan lain. Aku bisa menggunakan kekuatanku untuk membuatmu lebih kuat, dan aku bahkan bisa menyempurnakan ramuan untuk membuatmu lebih kuat. Tapi sebelum itu, aku ingin tahu kaisar mana yang ada di sana ketika dia masih muda. Apakah kamu mencapai pencerahan? Di bawah pohon, Lin Yan bertanya. Kaisar Wuxu, Permaisuri King Hua, atau Kaisar King Xuan? Atau Kaisar 50.000 tahun terakhir? Lin Yan bertanya. Mendengar kata-kata ini, pohon kuno Xuanlei tiba-tiba terdiam, tetapi setelah beberapa saat, akhirnya ia berbicara, "Nak, kamu benar-benar melihat aura kekaisaran dalam diriku." Haha, itu kebetulan ketika kaisar masih muda di bawah pohonmu. Saya mengerti bahwa setelah dia menjadi kaisar, dia mewujudkan energi kekaisaran di sekitar Anda. Dan semakin tipis energi kekaisaran, bagaimana bisa disebut energi kekaisaran Anda? Kata Lin Yan sambil mengejeknya. Pohon Xuanlei kuno ini terlalu bangga. Apa menurutmu aku anak berumur 3 tahun yang akan memberitahumu? Lagi pula, apakah semuanya sesederhana yang kamu pikirkan? Yang terpenting pohon ini tidak meminum pil. Kalau kamu ingin aku kuat, cukup temukan beberapa penganut Tao kuno,
aku boleh memberitahumu sesuatu tentang reruntuhan kuno ini, kata pohon kuno Xuanlei. Tanah Tao kuno. Hal ini sangat sulit ditemukan. Jika dia bisa menemukannya, Lin Yan akan enggan memberikannya padanya. Setiap kotak tanah Tao mengandung kekuatan yang dahsyat. Silakan. Pohon yang ditanam di atasnya dapat berubah menjadi pohon Tao bahkan seiring berjalannya waktu. Pohon Xuanlei kuno ini memiliki mulut yang rapat, dan terlalu sulit untuk menemukan sesuatu dari mulutnya. Mata Lin Yan terfokus, mata Taonya terbuka, dan kemudian dia melihat ke kejauhan. Reruntuhan kuno itu kuno dan spiritual. Bahkan dengan mata ini, sulit untuk melihat terlalu jauh. Setelah mengetahui arahnya, Lin Yan juga langsung menuju ke kedalaman reruntuhan kuno. Ketika reruntuhan kuno baru saja dibuka, dia melihat seberkas cahaya jatuh dari istana surgawi. Apa sebenarnya yang membuat Lin Yan penasaran? Fiuh, sosoknya seperti kilat dan kecepatannya sangat cepat. Kini Lin Yan telah menjadi makhluk abadi, penuh Taoisme, dan bahkan memiliki tubuh yang menantang surga. Ini sudah luar biasa. Tetapi apakah mungkin untuk menembus tembok dan bersaing dengan praktisi pencerahan tingkat pertama? Sulit untuk mengatakannya. Hanya setelah pertempuran hasilnya dapat diketahui. Namun, bagaimanapun juga, Lin Yan bisa dikatakan memiliki modal untuk menyelamatkan nyawanya. Dan setelah membunuh begitu banyak pembudidaya, dia juga mendapatkan beberapa senjata setengah kaki. Ini juga bisa dianggap sebagai kartu truf. Pada saat ini, berita bahwa Lin Yan terbunuh telah menyebar di reruntuhan kuno. Pohon Xuanlei kuno meraung, menyebabkan kekosongan meledak. Lin Yan pasti akan mati. Kemudian banyak pembudidaya pergi ke puncak gunung Xuanlei dan menemukan bahwa puncak gunung itu sangat bobrok. Puncak gunung itu akan runtuh. Selain itu, pohon kuno Xuanlei benar-benar menghilang, dan tidak ada jejak Taoisme di puncak gunung tersebut. Banyak pembudidaya berspekulasi bahwa pada saat itu kekosongan tersebut meledak, dan tampaknya pohon Xuanlei kuno tenggelam langsung ke dalam kehampaan, dan bahkan mereka sendiri terbunuh oleh kekuatan kehampaan tersebut. Bagaimanapun, kekuatan kehampaan sungguh menakjubkan. Mendengar kata-kata ini, pohon kuno Xuanlei hampir melompat keluar. Ia memiliki karakter yang sama dengan guntur dan kilat itu sendiri, geram. Saya adalah pohon abadi, bagaimana saya bisa tercekik oleh kehampaan? Berhenti, dan saya akan memberi orang itu pelajaran. Di udara, pohon Xuanlei kuno mendengar diskusi para pembudidaya di bawah dan segera berkata. Tapi Lin Yan mengabaikannya sama sekali. Saat ini, seluruh tubuhnya terbungkus dalam Tao Yun, dan tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Ini juga menyelamatkan Lin Yan dari banyak masalah. Dia ingin pergi jauh ke dalam reruntuhan kuno. Jika dia benar-benar bertemu dengan seorang praktisi pencerahan Tao, satu saja akan baik-baik saja, tetapi jika ada dua, akan sangat sulit bagi Lin Yan untuk menghadapinya. Itu sebabnya, apalagi auranya juga berubah. Sekarang ada dua tubuh Dao lagi di tubuhnya. Aura Lin Yan sendiri menjadi lebih misterius ketika dia mengambil tindakan. Sepanjang jalan, ekspresi Lin Yan memadat, dan dia menyadari bahwa semakin dalam dia pergi, semakin tua energi spiritualnya, dan pegunungan di segala arah juga berubah, dengan awan peri memancar keluar, dan sajak Tao melintas. Ini memang bukan reruntuhan kuno biasa. Lin Yan diam-diam berpikir. Jika reruntuhan kuno biasa benar-benar dibuka, maka seluruh reruntuhan kuno itu akan menjadi milik satu zaman. Misalnya, jika itu adalah reruntuhan kuno 50.000 tahun yang lalu, maka semuanya berasal dari 50.000 tahun yang lalu. Namun di sini berbeda. Setiap era hanya memiliki satu area, dan semakin dalam, semakin tua pula. Meskipun Lin Yan sudah mengambil keputusan, ketika dia benar-benar datang ke sini, dia merasakannya dengan lebih jelas. Dia tidak berhenti,
dan melakukan perjalanan jauh dari nafas 50.000 tahun yang lalu hingga nafas 80.000 tahun yang lalu, dan bahkan merasakan aura 90.000 tahun yang lalu. Ketika kami sampai di sini, cuacanya hijau dan subur, dan pepohonan sangat besar. Selain itu, ada banyak tanda dao yang tersebar di udara, dan setiap tanda dao sangat tebal dan menakjubkan. Para penggarap alam pencerahan 90.000 tahun yang lalu jauh lebih kuat daripada para penggarap alam pencerahan 10.000 tahun yang lalu. Ekspresi Lin Yan juga menjadi serius. Ada suara gemuruh terus-menerus di sini, membawa aura berbahaya. Begitu kita mencapai titik ini, kita sudah berada jauh di dalam reruntuhan kuno, namun lebih dalam, sehingga sulit untuk dilintasi dan terbang di udara.